Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin sebagai bentuk syukur kita karena masih diberikan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu meskipun masih di rumah masing-masing. Dan jangan pernah merasa bosan untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Ya, baik, dilanjutkan kepada yang terhormat Bapak Sugianto MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan teman-temanku semuanya yang sedang mendengarkan ini yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ratna Sirahayu, kemudian Cindy dan Eva Nur Ajizah akan menyampaikan materi mengenai dampak dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Subbab yang akan dibahas pertama yaitu pengertian pencemaran lingkungan. Jadi di sini pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya atau tercampurnya makhluk hidup, zat energi maupun komponen lain ke dalam alam atau lingkungan yang dapat merubah tatanan lingkungan. Nah, penyebab terjadinya perubahan tersebut disebabkan oleh proses alam ataupun kegiatan manusia itu sendiri. Efek dari faktor tersebut merupakan penurunan dari kualitas lingkungan dan bahkan bisa menjadikan ketidakfungsian lagi dari lingkungan itu sendiri. Nah, kejadian pencemaran lingkungan ini bisa disebut juga sebagai polusi. Nah, bahan yang menyebabkan polusi atau penyebab pencemaran disebut sebagai bahan polutan. Baik, dilanjutkan subbab yang kedua yaitu mengenai macam-macam pengertian lingkungan hidup. Di sini dijelaskan ada 5 macam. Yang pertama itu air, kemudian tanah, udara, suara, dan cahaya. Yang pertama, air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, kemudian keruh dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Lanjut yang kedua yaitu tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah akan menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya seperti arsen, besi, kadmium, klorid, kromium, fluor, merkuri, lead, nitrat, silver, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Ya, baik, dilanjutkan ke pencemaran berikutnya, yaitu suara dan cahaya. Mungkin pencemaran ini agak asing dan tidak terlalu familiar di telinga kita. Nah, pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel. Kemudian lanjut ke pencemaran cahaya, yaitu kondisi cahaya yang berpendar berlebihan, baik itu bersumber dari cahaya buatan atau artifisial maupun cahaya alami, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi makhluk hidup. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian lanjut ke pemateri berikutnya. Saya akan membacakan mengenai tingkatan pencemaran lingkungan. Tingkatan pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi 4. Yang ke-1 ada tingkatan pertama.
Pada tingkatan ini pencemaran tidak menyebabkan kerugian. Kemudian pada tingkatan kedua, pencemaran mulai mengganggu komponen ekosistem dan menimbulkan iritasi pada manusia. Kemudian tingkatan ketiga, pada tingkatan ini pencemaran mulai menimbulkan reaksi fatal pada tubuh dan penyakit kronis. Yang terakhir yaitu tingkatan keempat. Pada tingkatan ini pencemaran sudah terlalu parah dan dapat menimbulkan kematian pada makhluk hidup karena kadar polutan yang sangat tinggi. Kemudian ada penyebab, dampak, dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang pertama, ada penyebab dari pencemaran air. Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, adapun dari limbah industri ini sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air, karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pada limbah rumah tangga bisa berupa deterjen, sampah, dan kotoran manusia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat limbah yang dihasilkan semakin tinggi juga. Kegiatan pertanian juga bisa menimbulkan pencemaran air, terutama karena penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan herbisida. Kemudian ada dampak dari pencemaran air. Air tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan, karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau tak sedap. Nah, proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya, kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya akan berkurang. Yang terakhir ada penanggulangan pada pencemaran air. Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah atau UPL menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Karena ketika kita membuang sampah ke sungai itu akan berakibat fatal. Kemudian yang kedua, penyebab, dampak, dan penanggulangan pencemaran lingkungan pada tanah. Yang pertama ada penyebab. Penyebab dari pencemaran tanah itu bisa terjadi dari berbagai hal seperti limbah keluarga atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga itu berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Sementara limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama, dan pemberantasan tumbuhan pengganggu. Nah, kemudian ada dampak dari pencemaran tanah, yaitu berdampak pada kesehatan manusia. Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Kemudian penggunaan yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Yang terakhir yaitu penanggulangan dari pencemaran tanah. Untuk penanggulangannya bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non-plastik. Sampah plastik bisa ditimbun, tidak dibuang sembarangan, bisa juga dengan cara remediasi. Nah, remediasi itu adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Hal itu bertujuan untuk menghindari resiko yang diakibatkan dari terkontaminasinya logam, baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia. Penyebab, dampak, dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang ketiga yaitu udara. Penyebab pencemaran udara. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, pencemaran udara bisa dari berbagai hal, seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam, seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Tidak adanya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Dampak pencemaran udara. Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro, berdampak pada kesehatan, seperti tubuh kekurangan oksigen, menjadi lemas, jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro, seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon.
Penanggulangan pencemaran udara. Untuk pencegahan dan penanggulangan, bisa melakukan reboisasi buat mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari permukiman penduduk. Bahkan, pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau. Penyebab, dampak, dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu suara. Penyebab pencemaran suara. 1. Dalam ruangan. Contohnya, keramaian di dalam kelas. 2. Dalam bangunan. Luar ruangan. Contohnya, keramaian di sela-sela ruangan kelas. 3. Luar bangunan, dalam kawasan. Contohnya, suara kendaraan yang parkir dalam kawasan. 4. Luar kawasan. Contohnya, suara kendaraan yang lewat di depan bangunan. 5. Sumber noise dapat berupa suara kendaraan, manusia, atau mesin yang dapat mengganggu kenyamanan. Noise ini dapat merambat secara langsung lewat udara atau lewat benda padat. Dampak pencemaran suara. Dampak positif pencemaran suara. Yang pertama, pada kesehatan manusia. Dampak positif bagi kesehatan manusia yaitu bisa digunakan sebagai terapi kesehatan. Yang kedua yaitu pada sosial ekonomi. Dampak positif bagi sosial ekonomi yaitu memberikan lapangan kerja bagi orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga yaitu pada lingkungan. Dampak positif bagi lingkungan kita yaitu bisa menjadi sarana pengobatan yang seringkali disebut sebagai terapi musik. Dampak negatif pencemaran suara. Yang pertama, pada kesehatan manusia. Dampak negatif bagi kesehatan manusia yaitu stres, gila, perubahan denyut nadi, tekanan darah berubah, gangguan fungsi jantung, kontraksi perut, sulit tidur, jantung berdebar-debar, dan naiknya tekanan darah. Yang kedua yaitu pada sosial ekonomi. Dampak negatif bagi sosial ekonomi ada dua. 1. Menurunnya ekonomi karena banyak orang yang sakit atau gila karena menghadapi suasana yang tidak tenang akibat polusi suara. 2. Penjualan alat-alat seperti earphone berkurang. Dampak negatif pencemaran suara yang ketiga yaitu pada lingkungan. Dampak negatif bagi lingkungan kita yaitu bisa mengganggu kita pada saat tidur maupun pada saat belajar. Penanggulangan pencemaran suara. Yang pertama, penggunaan alat peredam suara. Ada berbagai cara untuk mengurangi pencemaran suara. Salah satunya adalah penggunaan alat peredam suara. Kini banyak digunakan sistem kendali bising yang aktif. Yang kedua yaitu pendidikan. Melalui pendidikan dapat memberikan kesadaran serta membentuk sikap positif terhadap alam sekitar, terutama dari hal-hal yang sangat kecil. Melalui pendidikan, mereka dapat mengetahui berbagai pencemaran alam dari segi efek-efek negatif terhadap lingkungan dan manusia. Yang ketiga yaitu tanggung jawab bersama. Masyarakat juga harus memperhatikan alat-alat yang dapat menimbulkan kebisingan, terutama peralatan rumah tangga, seperti tidak terlalu banyak memakai alat elektronik yang menimbulkan suara bising, tidak berteriak dalam berbicara atau tidak mendengarkan musik dengan earphone yang sangat keras. Karena secara tidak langsung, hal itu bisa mengurangi kelelahan otak dalam mendengar. Yang keempat yaitu pemeran dan kampanye lingkungan. Mengadakan pameran secara berkala di setiap daerah tertentu tentu perlu dilakukan dengan mendistribusikan brosur tentang penyebab dan dampak pencemaran suara terhadap lingkungan dan manusia. Selain itu, pemerintah perlu menunjukkan slide terkait pencemaran suara agar dapat menyadarkan masyarakat dan mengajar masyarakat untuk melindungi lingkungan. Yang kelima yaitu melalui media massa. Penyiaran masalah terkait lingkungan agar masyarakat peka dan berhati-hati untuk melindungi lingkungan dari pencemaran. Di samping itu juga, pihak media massa juga harus selalu mengupdate informasi tentang lingkungan terutama masalah pencemaran. Yang keenam, industri harus menggunakan alat dan mesin yang telah teruji dapat mengurangi polusi suara. Nah, dari sini, industri haruskah menggunakan alat dan mesin yang dimana alatnya ini sudah teruji bahwasanya alat ini dapat meminimalisir adanya polusi suara atau bahkan dapat mengurangi jumlah polusi suara yang semakin membebani alam kita. Mengurangi penggunaan kendaraan yang tidak perlu. Penggunaan kendaraan yang tidak perlu di sini maksudnya ialah jika memang jarak yang ingin ditempuh dekat
Sebaiknya kita berjalan kaki saja menuju tempat yang ingin dituju. Serta, kalau bisa Anda bisa menggunakan angkutan umum yang tersedia di kota-kota Anda, hal ini dapat juga meminimalisir terjadinya polusi. Penyebab, dampak, dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang kelima yaitu cahaya. Penyebab pencemaran cahaya. Menurut Pusat Observasi Bosca, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan polusi cahaya, yaitu 1. Light trespass. Cahaya yang bersumber dari lampu di luar rumah yang berlebihan dan mengenai rumah kita, sehingga menghalangi jarak pandang dan menyebabkan sulit tidur serta kurangnya kualitas tidur. Yang kedua yaitu clutter. Sumber cahaya buatan seperti papan reklame, lampu jalan, lampu taman, dan lainnya yang menyebabkan gangguan penglihatan. Yang ketiga, glare atau silau yang disebabkan oleh pendaran cahaya akan membuat penglihatan tidak nyaman. Yang keempat yaitu sky glow atau cahaya langit perkotaan, yaitu cahaya yang membuat langit menjadi terang terutama di kota-kota besar. Dampak pencemaran cahaya. Polusi cahaya dapat menyebabkan dampak astronomi. Adanya pencemaran cahaya akan membuat kesulitan dalam pengamatan situasi benda langit pada malam hari. Tidak sebatas berdampak pada manusia, ternyata pencemaran karena cahaya juga berdampak pada ekosistem lingkungan secara luas. Dampak ini dapat menyebabkan gangguan terhadap siklus alami tumbuhan dan hewan. Misalnya, dampak polusi cahaya terhadap navigasi burung. Pada jenis burung tertentu yang melakukan migrasi atau perpindahan dari wilayah ke wilayah lain, mereka menggunakan navigasi berupa petunjuk magnet bumi, rasi bintang, dan cahaya bulan. Perjalanan migrasi itu biasanya sangat jauh, bahkan hingga antar benua. Akibat adanya polusi cahaya, maka burung-burung dapat tersesat akibat cahaya benda langit tidak terlihat. Selain itu, pencemaran cahaya juga berdampak pada punahnya serangga. Serangga malam umumnya tertarik dan mendekati sumber cahaya di sekitar lampu. Akibatnya, serangga akan mengalami kelelahan, kebutaan, dan mati terpanggang akibat panas lampu. Sebuah studi di Amerika menyatakan bahwa rata-rata setiap lampu jalan pada malam hari membunuh serangga 150 ekor per hari. Jika dijumlahkan, maka dalam kurun waktu 1 tahun, total serangga yang mati akibat satu lampu adalah 54.000 serangga. Dampak lainnya yang dirasakan manusia adalah perubahan siang dan malam akibat cahaya. Hal itu akan terpengaruh terhadap hormon, jam tubuh manusia, serta regenerasi sel tubuh dan otak. Penanggulangan pencemaran cahaya. Untuk mencegah dan mengatasi polusi cahaya tidak harus meniadakan dan tidak menggunakan sumber cahaya. Hal tersebut justru akan menghambat aktivitas manusia baik di malam hari atau siang hari. Oleh karena itu, upaya yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melakukan reduce light pollution, yaitu dengan menghemat penggunaan energi, terutama di malam hari. Gunakan lampu ketika dibutuhkan saja dan dengan besaran watt yang cukup. Penggunaan jenis lampu juga perlu diperhatikan. Lampu yang digunakan harus efisien. Sebaiknya gunakan lampu yang mengarah ke bawah, bukan ke atas atau ke langit-langit. Oleh karena itu, penggunaan tudung lampu sangat disarankan agar cahaya yang terpapar dapat mengarah ke bawah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekiranya semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, akhiri kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.